saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Timothy Roy Katiko yang memimpin kita dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta Handi. Para kekasih, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, pada kesempatan yang indah dan istimewa ini, yang Kau beri kepada kami bukan karena kebetulan, tetapi karena kehendak daripada Tuhan bagi kami. Hamba percaya bahwa Engkau akan mengungkapkan isi hati-Mu. Hamba percaya bahwa Engkau juga akan mengungkapkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Bukan hanya isi hati-Mu saja. Dan kami percaya menyelesaikan pelajaran pada Bible Study pada petang ini nanti, kami akan menerima apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan juga anugerah, berkat, dan jaminan yang luar biasa yang Kau akan beri kepada kami. Oleh sebab itu, hai pekerjaan kuasa gelapan, roh kebimbangan, dan segala gangguan di dalam transmisi sinyal internet kami, dimanapun kami berada, gangguan konsentrasi pada persoalan-persoalan di sekitar kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan dan melayakkan kami, untuk kami boleh menerima segala anugerah dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian terjadi, mengaminkan. Amin. Selamat petang para kekasih, kita akan masuk pada bagian 37, bagian yang saya berharap bisa selesai pada malam hari ini. 10 tekad rohani peraih sukses. Jadi bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan saja, tetapi juga bagi semua pebisnis, ibu rumah tangga, anak-anak yang belajar sekolah, kaum profesional. Inilah yang Tuhan mau berikan pada kita semua. Hari ini ada sisa 209 hari di dalam tahun ini. Saudara, kita melihat bahwa sudah lebih dari sepertiga tahun kita jalani, kita lewati dengan berbagai macam pergumulan kita, naik turun kita, kalah menang kita. Tetapi 200 hari sekian ini harus menjadikan kita penuh dengan berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Para kekasih, saya ingin mengajak untuk kita masuk pada bagian yang terakhir ini. 3 episode terakhir saya perlu menjelaskan 10 tekad peraih sukses. 1, nomor 8, Anda bisa melakukannya. Nomor 9, Anda diciptakan untuk memiliki. Dan nomor 10 yang saat ini kita ada, Anda adalah duta besarnya Kristus. Saudara, nomor 10 jelas ini hasil dari 9 tekad yang kita tekati dan kita pastikan, kita ikrarkan bagi pribadi kita. Suatu pelajaran, jikalau tidak ada ujian, maka pelajaran itu akan mubazir. Itu sebab seluruh pendidikan di seluruh dunia, sistem pendidikan di seluruh dunia mengharuskan adanya ulangan. Beberapa negara menghapus ujian, tetapi ulangan harian ada. Ya saudara, nah itu juga bagus. Tetapi setiap hari mereka mengalami ulangan, ujian-ujian kecil. Saudara, sehingga anak-anak ini ternyata hasilnya lebih bagus dari negara-negara yang hanya menerapkan ujian setelah 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, 3 tahun di sekolah menengah atas. Hasil yang negara-negara lakukan tanpa ujian akhir, itu anak-anaknya lebih pintar. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak diuji setelah 6 tahun saja. Mereka tidak diuji setelah 3 tahun saja. Mereka diuji saben hari ada ulangan. Saudara, inilah yang membuat seseorang menjadi kuat. Yaitu bila mana kita menghadapi semua ulangan, ujian kita, testing kita. Saudara, kita tidak mengharapkan setelah 3 tahun ada ujian yang besar banget. Setelah 6 tahun ada ujian yang luar biasa besar. Tidak, saudara. Setiap hari kita mengalaminya. Dalam bentuk apa ujian? Dalam bentuk tawaran dosa, daya tarik duniawi, bisikan-bisikan iblis. Saudara, itu meruntuhkan tekad yang pernah kita bikin di hadirat Allah. Itu sebab kita tidak pernah berhasil di dalam pelayanan. Kita tidak pernah berhasil di dalam
berbisnis. Naik sebentar, booming, untung, anjlok. Saudara, apa sebab? Karena kita tidak mempunyai konsistensi di hadapan hadirat Allah. Konsistensi ini penting sekali. Supaya apa kita ini dalam bahasa Jawa, ajek terus, konsisten terus. Ya, saudara, dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi keistimewaan Yosua untuk dipilih menjadi pengganti Musa. Karena dia mempunyai konsistensi yang hebat. Bukan hanya komitmen saja, tetapi dia punya konsistensi yang bagus. Saya mohon supaya hidup saya yang tersisa ada dalam konsistensi yang stabil dan tidak labil. Labil itu naik turun, ya, maju mundur itu labil, saudara. Tapi sudah konsisten, sudah stabil, itu kehendak Allah. Saudara, pada bagian yang ke-10 ini, Anda adalah duta besarnya Kristus. Saya memetik dari 2 Korintus 5 ayat 20. We are ambassadors for Christ. Kita adalah duta besar untuk Kristus. Roma 8:37. In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Di atas semuanya, saya katakan saben hari ada ulangan. Saben hari kita ini dihadapkan pada sesuatu front peperangan hidup secara rohaniah. Ayo, yakinlah bahwa setiap hari kita menang, saudara. In all things, di dalam semua perkara, maksudnya semua ulangan, semua ujian, dari yang kecil sampai yang tanggung sampai yang besar. We are more, kita lebih dan conquerors daripada para pemenang. Wah, kalau di atasnya para pemenang itu apa ya saudara ya? Saya kurang tahu juga. Kelihatannya di atas para pemenang itu adalah para pelatih. Saudara, mereka inilah yang sudah pernah menang, kemudian direkrut oleh pemerintah, oleh persekutuan bulu tangkis, titik-titik, oleh persekutuan sepak bola, titik-titik. Nah, karena dia sudah selalu menang ketika menjadi pemain, dia direkrut menjadi pelatih. Saudara, dari sekedar pemenang menjadi lebih dari pemenang. Katakanlah seorang pelatih, saudara, berarti mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Karena mempunyai masa lalu yang selalu berhasil. Para kekasih, saya belum mencapai hal itu. Saya kepingin sekali, saya sangat antusiastik untuk saya bisa meraih, saudara, more than conquerors, lebih daripada para pemenang. Tetapi saya harus nyadar, apakah saya bisa? Saya tidak mungkin bisa. Kalimat ini indah berikutnya. Through Him who loved us. Melalui Dia yang mengasihi kita. Ayo, pasrahkan semua kelemahan, ketidakmampuan, kurang mengerti, sama sekali tidak ngerti. Itulah saya. Tapi saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kalimat ini mempunyai kuncinya. Through Him, melalui Dia who loved us. Dia yang mengasihi kita. Dia bukan adalah orang yang memerintah kita. Dia adalah kekasih kita. Makanya kita membalas kasih-Nya. Bila kita berkomitmen, saudara berkomitmen, kita berdedikasi yang bagus, penuh penyerahan diri, bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, tapi karena ingin membalas kasih Tuhan. Karena ada kata, through Him who loved us. Melalui Dia yang mengasihi kita. Masa kita tidak balas Dia punya kasih? Bertepuk tangan sebelah dong dia. Kasihan. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua kita sadar. Pelayanan, ibadah, kebaktian kita, pengorbanan uang kita, pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, harga diri, prestise kita untuk pekerjaan Tuhan harus didasari karena cinta kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Itu sebab para kekasih, tidak ada cara yang lain. Yang selama ini saya mencoba, coba inilah, coba itulah. Ya, saudara, tidak ada cara yang lain. Kecuali datang di ujung kaki Tuhan dengan hati yang cinta. Saudara, ketika
beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar 45 tahun yang lalu, selama 10 tahun, dari 45 tahun sampai 35 tahun yang lalu, saya itu 1 tahun bisa 3 kali ke luar negeri untuk belajar. Saudara, melihat kebaktian melihat tata cara administrasi gereja di Seoul, di pendeta Paul Yonggi-cho, yang kemudian berubah namanya menjadi David Yonggi-cho karena terlalu banyak difitnah orang, dan dia ganti nama, saudara. Kemudian ke Yunnan Church di Seoul, gereja terbesar nomor 2 di Korea dan di seluruh dunia. Saudara, mengikuti seminar apa, kongres apa, konferensi apa, saya sering diundang, diberi beasiswa untuk berangkat. Saudara, begitu keinginan besar saya untuk maju, untuk mengerti, untuk pintar. Saudara, tetapi saya melihat bahwa itu semua usaha saya, semua kegigihan saya memajukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Karena saya mau pakai pengalaman saya, melihat gereja yang sudah berhasil, pendeta yang sudah hebat, Tuhan tidak suka, saudara. Tuhan mau membentuk saya dengan style Tuhan sendiri buat saya, saudara. Itu sebab ayat ini penting sekali. Ya, in all things, di dalam semua perkara ini, biarlah saudara tampil sebagai lebih dari orang-orang yang menang. Karena dia mengasihi kita, dan karena kita mengasihi dia. Saudara, setelah saya sadar, mulai dari beberapa 25 tahunan yang lalu, saya mulai sadar bahwa saya harus belajar kepada dia, bukan kepada gereja yang sukses dan besar, tetapi kepada firman-Nya, harus belajar secara pribadi. Saudara, maka itulah yang membentuk saya. Hari demi hari, saya boleh lebih sesuai dengan kehendak-Nya. Saya ingin mencapai pemenuhan dari ayat Roma 8:37. Saudara, supaya saya boleh menjadi 2 Korintus 5:20 yang baik, duta besar yang baik. Para kekasih, orang belajar itu bagus, tetapi kalau motivasinya hanya ingin menjadi besar, terkenal, bergelar, tidak bagus. Saudara, itu sebab apa yang harus kita pelajari? Belajar untuk lebih total, belajar untuk lebih committed, untuk mencintai Tuhan. Ini rahasia kesuksesan seorang hamba Tuhan. Kalau dia mencintai Tuhan, maka Tuhan merasa ini orang, ini hambanya ini, ngerti cinta. Paham, arti cinta paham. Maka dia akan memberikan lebih banyak. Cinta, kasih karunia. Jangan lupa cinta itu korban. Saudara, dia memberikan lebih banyak pemberian kepada kita. Lalu kita memberikan korban lebih banyak kepada dia. Dia melihat, kamu kasih lebih banyak anakku, aku kasih kepadamu lebih banyak. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus percaya. Rahasia seorang melayani Tuhan itu sebenarnya gamblang di muka mata. Cuma kita berani bayar enggak? Mencintai Tuhan total, berani enggak? Saudara, kita kadang-kadang lebih berat perut, lebih berat keluarga daripada mencintai Tuhan. Tuhan tidak bisa pakai orang kayak begitu. Tuhan hanya bisa pakai orang yang total kepada Tuhan. Karena semua adalah penilaian pada Dia. Kalau Tuhan menilai baik, Tuhan akan membuat orang-orang mempunyai nilai baik kepada saudara. Tetapi kalau Tuhan menilai jelek, Tuhan akan bikin penilaian orang-orang jelek kepada saudara. Itu pengalaman saya. Itu sebab bagaimana caranya saya menyenangkan hati Tuhan, sehingga orang-orang bisa menerima pelayanan saya secara baik juga. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Karena kalau kita dipenuhi dengan anugerah Allah, penuh dengan kuasa Allah,
maka kita memenuhi kriteria sebagai duta besar atau ambassador. Seorang duta besar, saudara, dia mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara dan kepala negaranya. Ditaruh di mana dia ditaruh? Dia disumpah untuk ditaruh di sana. Dia akan berakting sebagai wakil kepala negara yang mengirim dia di negara sahabat tersebut. Saudara, ketika terjadi sesuatu perubahan politik, negara sahabat ini kemudian memusuhi negara yang mengirim kita sebagai duta besar, maka kita ditarik pulang. Tidak usah ada duta besar kita di sana. Daripada kamu nanti mati dibunuh di sana, ayo pulang cepat. Saudara, sebelum diusir oleh negara yang kemudian berkonflik dengan negara kita, kita akan pulang lebih dulu. Saudara yang kekasih, ini artinya dalam sekali. Terus menjadi duta besar bukan hanya menerima kuasa aja, tetapi juga mempertahankan kredibilitas, wibawa dari negara kita. Begitu ada situasi yang melawan, situasi yang tidak kondusif, situasi yang tidak bersahabat, maka Tuhan menarik. Para kekasih, itu sebab Tuhan ingin supaya kita mengerti akan jabatan kita. Itu sebenarnya jabatan yang sangat mulia di mata Allah. Ya saudara, itu sebab bicara mengenai soal ambassador, kita harus menyadari tentang siapa kita. Para kekasih, mari kita akan melihat berikut ini. Petiklah posisi duta besar. Dari tekad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, kalau kita suruh menghafal sudah lupa. Lebih baik sering kali dibaca. Maka hasil dari 9 tekad ini, kita sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Nomor 10 ini sangat dimuliakan. Menjadi duta besar. Petik. Saya memilih kata bukan meraih. Meraih itu kita punya usaha. Petik itu satu tanaman pohon, lalu buahnya itu menggelantung rendah sekali. Kita bisa petik, ambil. Petik. Makanya saya bilang petik posisi duta besar. Sudah pasti ini prosesnya tekad 1 sampai tekad 9. Ya saudara, setidaknya kalau kita bisa ada 3 atau 5 atau 6 tekad, wah itu sudah bagus sekali kalau menurut saya pribadi. Ya saudara, barangkali tidak usah 9 tekad, tapi beberapa tekad yang kita milikin, itu sudah bagus sekali. Kualitas kita sudah beda. Emas kita sudah mulai naik dari 18 karat menjadi 20 karat. Saudara, sudah mulai berharga menjadi emas perhiasan 22 karat. Sudah layak dibentuk menjadi satu perhiasan. Karena cukup bagus, cukup kuat. Saudara, itu sebab marilah petik. Tapi sebelum memetik, saya dan saudara harus kerja keras untuk kita bisa memenuhi kriteria ilahi. Maka judul dari slide ini adalah petiklah posisi duta besar, karena ada kualifikasi 10 tekad. Saudara, ada kualifikasi yang kita pelajari. Ya, saudara. Maka petiklah sekarang yang terakhir. Para kekasih, yang pertama, kita akan membaca bersama dari tempat kita masing-masing ya. Mic tetap mute. Dari Yesaya 33 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca. 1, 2. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Akan melihat negeri yang terbentang jauh. Amin. Ayat ini, saudara, ketahuilah, mempunyai kriteria-kriteria duta besar. Coba, yang saya kasih warna biru ya, background biru ya. Di tempat-tempat tinggi. Oh, duta besar itu memang rumahnya bagus. Ya, semacam istana kecil. Dan pasti mencarinya di daerah paling elit di ibu kota negara.
di ibu kota negara sahabat, di mana duta besar diletakkan, di daerah elit itulah dibangun istana duta besar. Saudara, sebab disitulah kedutaan besarnya ada. Di tempat-tempat tinggi, artinya tempat-tempat yang prestige. Kalau saya dan Anda, kita bisa meraih kualifikasi, persyaratan sebagai duta kerajaan Allah, saya percaya Tuhan itu menjamin kita luar biasa, di luar nalar, di luar kemampuan. Saudara, kalau saudara mendapatkan sesuai nalar saudara, logika saudara, hasil income uang saudara, itu bukan mujizat. Saudara. Tapi kalau saudara mendapat dari Tuhan, tempat-tempat tinggi, wah ini adalah suatu mujizat. Dari Tuhan, anugerah Tuhan. Karena saudara adalah seorang hambanya, yang setia, yang jujur, yang tulus, yang rendah hati. Maka saudara bisa mendapat. Saudara. Nah, ini pertama. Ya, kedua, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Sudah jelas. Posisi pertama di tempat-tempat tinggi sudah menjamin siapa dia. Dia bakal menerima apa. Ya, saudara, seringkali kita khawatir dengan jaminan hidup kita. Saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir. Memang seorang hamba Tuhan tidak bisa memenuhi segala keinginannya semau-maunya, tidak. Apa saja dia harus doa dulu. Sampai sekarang pun saya masih doa. Kalau saya kepingin apa. Demikian juga dengan istri saya almarhum. Pastor Syahini juga demikian. Walaupun kami memegang uang, tetapi kami masih minta izin dari Tuhan. Kalau tidak menjadi kehendak Tuhan, tidak. 100% tidak. Saudara. Walaupun kami punya uang, walaupun kami mampu. Saudara. Itu sebab di sini kita melihat rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ya, saudara, mungkin kita pikir terlalu sepele lah. Masa jaminan duta besar cuma soal roti dan air saja? Ini mencakup mengenai soal seluruhnya. Ya, saudara, roti ini sudah tentu mengenai soal firman nomor 1. Ya, jaminan ilahi. Air sudah tentu nomor 1, Roh Kudus. Yang mengairi kehidupan kita, air hayat, air kehidupan. Ya, saudara. Dan juga secara fisikal, secara natural, secara keduniawian, kita ini akan dijamin dengan makanan dan minuman. Ya, kita tidak usah khawatir apapun. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, memandang raja dalam semaraknya. Di mana kita berada, saudara, di satu negara X, maka kita akan memandang Raja X, Ratu X, atau Presiden X, setidaknya presiden. Saudara, ini kepala negara. Kita akan sering berkomunikasi melalui Kementerian Luar Negeri mereka. Kita sering dipanggil untuk supaya memperbaiki hubungan lebih baik, baik di bidang perdagangan, sosial, politik, budaya, kesenian, ya, scientific. Seorang duta besar sering ketemu, dan itu tidak dipublikasikan. Sering ketemu dengan raja, ratu, presiden. Saudara. Supaya apa? Supaya ada terjalin terus kerjasama antar dua negara dengan baik. Menghindarkan isu-isu yang hangat dan panas yang mungkin timbul dalam 1 bulan terakhir. Ya, biasanya duta besar itu selalu mempunyai hubungan dengan Kementerian Luar Negeri 1 bulan sekali untuk membahas isu terakhir yang panas yang ditimbulkan oleh wisatawan dari negara X ini ke negara kita, atau dari negara kita ke negara X. Ditimbulkan oleh pedagang-pedagang bisnis kita yang nakal di negara sana. Ditimbulkan oleh karena pekerja-pekerja migran kita menerima siksaan di negara tersebut. Duta besar ini kerjaannya banyak, saudara. Dan sering ketemu dengan kepala negara tersebut. Sama. Ayo kita pikir, sama. Kita ini urusannya banyak. Kalau kita tidak mempunyai kedudukan sebagai duta besar, kita tidak bisa ketemu dengan dia. Saudara.
Itu sebab hubungan kita dengan Tuhan yang mengutus kita itu penting sekali. Dan kita harus bisa menyelesaikan banyak masalah yang timbul di dalam jemaat, dalam lingkup hidup kita. Itu sebab para kekasih tidak pernah berhenti. Seseorang itu dilatih oleh Tuhan supaya dia mempunyai kaliber, ya, kualifikasi duta besar, ambassador. Kita mulai dari pegawai Departemen Luar Negeri sebagai pejabat yang rendah, kemudian menjadi kepala seksi, kemudian menjadi kepala bagian, kemudian menjadi direktur, kemudian menjadi dirjen, dan kemudian saudara kita menjadi duta besar. Bisa juga karena kita tidak mencapai ranking leveling di dalam Kementerian Luar Negeri, tetapi karena kita seorang yang potensial, loyalitasnya tinggi kepada negara, ex-pejuang barangkali, ya, kontribusinya pada negara ini besar banget, diangkatlah dia secara tidak melalui level, secara non-karir, dia diambil, wah ini luar biasa, dan dia dijadikan duta besar. Ya, itu pasti orang yang hebat. Para kekasih, selalu memandang raja, baik raja yang mengutus kita, baik raja di mana kita berada. Saudara, nah inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan. Pendek kata, kita ini akan diberi kuasa. Kamu akan menerima kuasa bila Roh Allah turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara, lihat, kamu akan menjadi duta besarku. Sebelum kita menjadi duta besar, kita akan menjadi konsul jenderal. Di bawah duta besar ada konsul jenderal. Di kota-kota perdagangan, bukan ibu kota negara tersebut, kita diletakkan. Umpamanya Amerika Serikat, duta besar ada di Washington DC. Kemudian konsulatnya, di mana ada konsul jenderal, di bawah duta besar, ada di Los Angeles, di San Francisco, di New York, ada. Saudara, itu sebagai wakil duta besar. Berjenjang. Tidak usah cepat-cepat. Di mana kita berada, kita punya jiwa duta kerajaan Allah. Harus tetap bisa untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya tulis di sini, duta selalu melakukan perkara besar. Amin. Mari katakan bersama saya. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari katakan bersama saya. Dalam nama Yesus, saya akan menjadi duta kerajaan Allah. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, Tuhan akan mempercayai saya. Dengan perkara-perkara kecil sampai perkara besar, Tuhan memberi kuasa kepada saya. Dan selalu bisa melakukan perkara-perkara besar di dalam karir hidup saya. Dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, duta selalu lakukan perkara besar. Ya saudara, selalu. Sehingga apabila ada agreement, MOU, Memory of Understanding, antara dua negara, soal perdagangan, soal budaya, soal politik, soal teknologi, maka duta besar itulah yang mewakili negara. Dan jangan khawatir, ya saudara, jaminannya luar biasa. Para kekasih, mari kita akan tengok berikut ini. Nomor 2, itu tadi nomor 1 ya, nomor 2. Dari hamba menjadi duta kerajaan sorga. Nanti, ya kalau mungkin hari ini tidak bisa, malam tidak bisa, kita terpaksa untuk satu kali lagi ya. Jadi tadi yang saya sebutkan, yang saya jelaskan itu nomor 1. Lalu nomor 2 nanti akan saya sampaikan dari hamba menjadi duta kerajaan sorga. Saudara ya, kita mempunyai impresi. Impresi itu adalah kesan. Ya, kesan dan rasa
yang menggugah semangat, impresi. Ya, contoh, ya, saudara, kita melihat sesuatu pertunjukan atau suatu bangunan yang bagus, kita sangat kagum, kita impresi sekali, ya saudara, dengan bangunan tersebut. Ya, kita tahu seumur hidup kita tidak mungkin bangun seperti itu, tapi setidaknya impresi itu ada, kesan itu ada. Ya, saudara menemui seseorang yang baik, seseorang yang sopan, seorang yang intelek, seseorang yang bisa menempatkan diri, seseorang yang menghargai saudara. Saudara mempunyai impresi tentang dia. Saudara punya kesan tentang dia yang baik. Ada satu pemeo dalam bahasa Inggris, impression without expression causes depression. Impresi, kesan yang menggebu-gebu, kesan yang mengesankan tanpa expression, tanpa sesuatu kenyataan. Tanpa sesuatu kenyataan. Maka itu menyebabkan depression. Bisa jadikan kita depresi. Alias stres. Lama-lama kurang waras. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan kurang waras di mata Allah. Kenapa? Karena hanya terkesan saja. Wah, saya terkesan dengan firman Tuhan. Saya terkesan dengan perbuatan ajaib Tuhan. Tapi no action. Saudara, hanya kesaksian saja. Tidak ada sesuatu hasil nyata. Di dalam bahasa Jerman dikatakan ora ono jebule. Ya, tahu? Gak ada hasilnya. Gak ada kenyataannya. Jadi, impression without expression causes depression. Banyak hamba Tuhan depresi. Kenapa? Karena kesannya terlalu mendalam. Tentang apalah kita tidak tahu. Cita-citanya kah barangkali? Sakit hatinya kah barangkali? Itu juga impresi. Karena dia disakiti, dia dipermalukan. Itu juga impresi negatif, saudara. Nah, orang harus mempunyai satu expression. Tuhan, kalau engkau mengatakan hamba adalah duta kerajaanmu, hamba ingin sekali, hamba sangat impress dengan wacana, firman yang kau sampaikan kepada hamba. Tapi hamba mau ada expression juga. Ada action juga dari hamba. Sesuatu yang hamba harus lakukan. Hamba ingin berbuat sesuatu. Tolong beri kemampuan kepada hamba. Kalau enggak Tuhan, hamba bisa depresi nanti. Bukan hanya stres. Hamba bisa depresi nanti. Mulai malam ini para kekasih, marilah kita selalu memohon kepada Tuhan. Tuhan, ada ide apakah yang baru dari Tuhan? Tuhan, kehendak-Mu apakah yang berkenan kepadamu? Seringkali kita sudah lama tidak minta, sehingga kita menjalani jalan yang lama terus. Teknik, processing, progresivitas yang lama terus. Lama-lama menjadi rutinitas. Dan kita tidak ada sesuatu perubahan. Nomor satu perubahan pada pribadi kita. Nomor satu pada pribadi kita. Ketika ada Pastor Syaini, istri saya, saudara, kami membagi tugas. Sekarang Tuhan mengangkatnya pulang ke rumah Bapa. Saya harus mengubah style hidup saya. Pandangan hidup saya. Saudara, saya harus memerintah diri saya lebih keras lagi. Saya harus memaksa. Saya harus begini, saya harus begini. Saudara, beda kan? Dulu ada 2 orang, sekarang 1 orang. Saudara, saya harus mempunyai satu ekspresi yang baru. Reaction yang baru. Action yang baru. Bukan cuma motivasi, impresi saja. Tetapi juga saya harus mempunyai expression yang baru. Supaya apa? Supaya saya tidak stres, tidak depresi. Nah, banyak hamba Tuhan depresi. Istrinya juga, anaknya juga,
mertuanya juga, semua pendek kata. Yang hidup dalam pekerjaan Tuhan. Begitu banyak mengalami depresi, stres, depresi. Saudara, kita harus mohon kepada Tuhan. Supaya impresi kita, keinginan kita, kekaguman kita pada karya Tuhan, pada firman Tuhan, pada rencana Tuhan, tidak hanya sekedar menjadi wacana saja, keinginan, impresi saja, tetapi harus menjadi ekspresi. Itu sebab lakukan apa yang Tuhan perintah saudara, jangan ditunda kalau bisa. Secepatnya saudara mendapat konfirmasi dari Allah, hambaku kerjakan. Kerjakan. Wah Tuhan tapi nggak ada peralatannya, nggak ada uangnya. Minta sama Tuhan. Sehingga dalam setiap pelayanan kita, saudara, itu selalu Tuhan memberikan kenyataan kuasanya. Kenapa tidak ada sesuatu perubahan yang baik? Karena kita tidak pernah minta untuk kita boleh menjadi duta kerajaan sorga. Tuhan, saya cukup menjadi bagian cleaning service saja Tuhan dari kerajaan Allah. Tuhan, saya hanya menjadi pengantar surat saja Tuhan. Saudara, duta kerajaan Allah. Itu sebab kalimat ini harus mendorong kita bahwa kita bukan hanya ingin terkesan, kagum, impresif, tetapi ekspresif. Aku harus bertindak. Bapak-bapak gembala, coba bicarakan dengan istri, dengan ibu. Bagaimana apa yang kita harus lakukan sekarang. Kita harus membuat satu perubahan dalam pelayanan. Bila hidup sendiri, minta kepada Tuhan kehendaknya. Kalau perlu ajak beberapa pelayan sidang yang saudara pilih untuk merembukan apa yang harus kita kerjakan. Supaya ada expression, saudara. Supaya apa? Supaya kita benar-benar betul-betul ada pada kualifikasi seorang duta. Saudara, saya tadi sudah katakan, duta besar itu jarang sekali dipublikasi karena dilarang, saudara. Kalau terlalu banyak dipublikasi itu tidak bagus. Tetapi kegiatannya dalam 1 bulan itu padat sekali dengan negara di mana dia diletakkan. Saudara mungkin tanya, saya dapat tahu dari mana? Saya tahu deh. Ya. Itu sebab saudara harus yakin, aku harus sesuatu. Ya. Merembukkan dengan pasangan hidup kita untuk melayani Tuhan lebih baik, itu penting sekali. Apalagi seorang gembala. Jangan hanya menjalankan saja, tetapi membicarakan lagi. Supaya apa? Supaya ada expression, kenyataan, bukti nyata. Saudara. Nah inilah yang membuat Tuhan memberkati kita double-double. Lebih banyak. Karena kita bukan pekerja yang suka nganggur, tetapi pekerja yang suka kerja. Katakan amin. Katakan saya wajib demikian. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Para kekasih, di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 17, ya, mari kita akan baca ya. Seorang saudara tolong bantu bacakan. Amsal pasal yang ke-13 ayat 17. Amsal 13 ayat 17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Amin. Terima kasih Ibu Vivi. Terima kasih Ibu Titi. Sorry. Utusan orang fasik, utusan di duta juga ya, utusan orang fasik ya, menjerumuskan orang ke dalam celaka. Nah ini bagian pertama. Ya, saudara, Tuhan ingin memberikan pada kita insight, penjelasan, sebelum dia bicara mengenai soal dutanya dia, utusannya dia. Utusan orang fasik.
Wah, kita punya saingan ini, saudara. Tapi jangan khawatir. Karena saingan kita adalah utusan orang fasik. Ya, utusan orang fasik, dikatakan tadi, menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi, duta yang setia, ya, duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ayo katakan pada diri saudara, saya harus menjadi duta yang setia yang mendatangkan kesembuhan. Ini pekerjaan pendeta. Penginjil, pendeta muda, misioneri, PDT, pendeta tua. Ya, jadi ini pekerjaannya. Apa? Mendatangkan kesembuhan. Terus duta kerajaan Allah harus bisa mendatangkan kesembuhan. Ya, nah itu sebab segera saya bawa pada dua macam kesembuhan. Ya, yang pertama menyembuhkan minuman. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita akan membukanya lebih dahulu, saudara. Dan kita akan melihat pada aspek apa kesembuhan itu terjadi. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-2. Dua Raja-Raja pasal 2, coba kita buka ya. Ayat yang ke-19 sampai 22, saudara. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik. Tetapi tuanku lihat, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ya, Elisa menjawab, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Ayat 21, kemudian pergilah Elisa ke mata air, melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Katakan amin. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa ada sesuatu keadaan yang kontroversi. Kotanya indah baik, airnya pahit. Bukan hanya pahit, tetapi bisa menggugurkan bayi-bayi, kandungan-kandungan. Wah, ini mematikan ini, saudara. Ini mematikan ini. Tidak sebarang air pahit ini. Nah, itu sebab murid-murid Nabi Elisa melaporkan kepada gurunya. Maka Elisa mengatakan, bawa kepadaku satu pinggan, satu basi, tempat lauk. Isi dengan garam, ayo kita pergi ke sana. Kamu bilang di mana letaknya air? Di sana, Tuan Nabi, ayo kita ke sana. Dan dia menebarkan, mencurahkan itu garam dari pinggan, ya saudara. Dan dia berkata apa? Dia berkata, memperkatakan firman. Ya. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana seorang duta mendatangkan kesembuhan? Ya, seperti tadi ya, disebutkan tadi, faithful ambassador brings health. Seorang duta yang setia membawa kesehatan. Ya, saudara. Nah, dengan cara ini, demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, jadi kita harus mempunyai satu mission. Aku melayani Tuhan bukan untuk maksud lain, tapi untuk menyembuhkan semua keadaan-keadaan kematian, keguguran
dan kepahitan. Saudara, ini duta kerajaan sorga punya fungsi jabatan yang istimewa, yang duta besar duniawi secara diplomatik dan politik tidak bisa melakukan. Tapi kita semua, Anda dan saya sebagai duta besar kerajaan Allah, kitalah yang bisa menyembuhkan air minum tersebut. Katakan amin. Dengan cara bagaimana? Dengan firman Tuhan. Nah, inilah rahasianya, senjata rahasia daripada seorang hamba Tuhan adalah firman Tuhan. Itu sebab para kekasih, mari kita mempunyai sesuatu expression. Apa ekspresi seorang duta? Brings health, membawa kesembuhan, membawa kesehatan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Ya, saudara. Apa artinya garam? Ketika garam dilempar di dalam air yang pahit dan mematikan tersebut, Tuhan berkata, kamulah garam dan terang. Saudara. Jadi sifat kekristenan kita, itulah garam yang asin, yang membuat semua masakan menjadi enak, lezat. Saudara, itu garam itu wajib. Kecuali saudara bilang, dokter mengatakan saudara tidak boleh makan garam, ya sudah, pasrah saja kepada dokter. Tetapi secara teoritis, secara sehari-hari praktis, ibu-ibu memasak harus pakai garam. Betul apa tidak? Kecuali kalau suami ibu atau anak ibu tidak boleh makan garam. Saudara, sampai segini tua, saya tetap membutuhkan garam. Dan tidak ada pantangan buat saya untuk makan garam. Kecuali ngerebusi garam itu tidak boleh. Ya, ambil 1 sendok garam terus saya kunyah gitu tidak boleh. Tetapi kalau saya masak apa saja atau saya memperbaiki cita rasa masakan yang saya terima kurang lezat, maka saya menambahkan bumbu-bumbu rahasia. Ya, ingat saya bisa masak. Dan diantaranya bumbu itu adalah garam. Ya, saudara. Itu sebab saudara mesti tahu, garam dan firman. Garam adalah perbuatan kita untuk menjadi pelesat, menjadi penikmat, sehingga semuanya menjadi lezat, menjadi nikmat. Saudara, sifat garam, dia menetralisir. Dan Tuhan ingin supaya ada garam dan juga disembuhkan dengan firman Tuhan. Garam sekalipun kalau dilempar ke dalam sumber air tersebut, katakanlah 1 ton garam, ya, seperti membuat hujan, seperti membuat pesemaian hujan buatan saja. Berton-ton garam ditebar di awan pada ketinggian kira-kira 300 meter dari tanah. Sekalipun garamnya yang dituang ke sumber air tersebut 1 ton, kalau tidak disertai dengan firman Tuhan, tidak akan terjadi kesembuhan pada air minum tersebut. Itu sebab garam adalah saya punya etika, pelayanan untuk saya boleh menjadi satu contoh yang baik. Saya boleh menjadi garam yang menyedapkan, saudara. Dan kemudian yang kedua, saya harus didampingi dengan kuasa firman. Kuasa firman inilah yang bisa membuat semuanya menjadi ajaib, menjadi istimewa. Saudara melayani Tuhan dengan cara khotbah yang bagus. Mungkin wajah Anda itu cantik dan cakep sekali. Banyak pendeta mengutamakan kosmetika pada wajahnya supaya apa? Supaya kelihatan bagus. Kalau dia bagus maka banyak jemaatnya. Demikian konon di kota-kota besar. Saya dengar sendiri. Tapi kalau gembalanya itu wajahnya kurang rupawan, kurang cantik, maka banyak jemaat di kota-kota, di ibu kota dan kota besar, itu berpaling
dan cari pendeta yang cakep dan pendeta yang cantik. Heran saya. Tapi ini dunia, saudara. Jadi saudara mesti tahu bahwa saudara harus punya kelebihan dong daripada hal-hal itu. Kita tidak menampilkan wajah kita. Buat apa? Kalau mau menampilkan wajah, kenapa jadi pendeta? Jadi peragawan. Jadi model. Udah sekalian. Tetapi kalau saudara menjadi hamba Tuhan, saudara dan saya harus punya garam. Disertai dengan firman. Maka dua unsur, dua faktor ilahi ini, saudara, akan menyembuhkan sehingga tercapailah tugas fungsional daripada seorang duta kerajaan Allah. Brings health, membawa kesembuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, makanan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 40 dan 41. Tolong seorang saudara suka bacakan buat kita. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 40 dan 41. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung," dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Saudara, Elisa mendapat tantangan lagi sekarang. Kalau tadi pasal 2 air minum, sekarang makanan. Jadi saudara, duta kerajaan Allah adalah orang yang dijamin tadi di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, air minumnya ya disediakan oleh Tuhan, makanan dan rotinya disediakan oleh Tuhan. Nih lihat, Yesaya 33 ayat 16, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan luar biasa. Nah sekarang rotinya tadi sudah ya, air minumnya sudah. Sekarang kesembuhan pada rotinya, pada makanannya. Ya, saudara. Nah, pada masa ini dalam pasal 4 2 Raja-Raja, Elisa dihadapkan pada suatu bencana kelaparan. Disebutkan ketika itu Elisa kembali ke Gilgal. Gilgal adalah base camp daripada Elisa. Markas besar dia ada di Gilgal, ya saudara. Dan Gilgal penuh dengan kelaparan. Lalu datang rombongan nabi duduk di depannya. Berkatalah Elisa kepada bujangnya, pada pegawainya, karena ini ada serombongan tamu dari luar Gilgal datang. Padahal Gilgal nggak ada makanan. Gilgal dalam keadaan kelaparan, paceklik. Elisa berkata kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu mereka pergi ke ladang, saudara ya. Beberapa murid nabi yang markasnya ada di Gilgal, mereka ke ladang, mengambil sayuran, tanaman apa aja. Diambil, dipotong, dan dimasukkan ke dalam kuali yang besar dengan api, dengan air yang sudah mendidih untuk menjadi sup. Saudara, dan apa yang terjadi? Kemudian setelah itu masakan tadi selesai. Ayat 40, maka dicedoklah oleh murid Nabi makanan tersebut, diicipin. Dan dia berteriak, "Maut ada dalam kuali ini, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Lalu ayat 41, si duta besar kerajaan Allah mulai mendatangkan kesembuhan pada makanan yang beracun. Apa dia bilang? Ambil tepung. Dan
Dengan tepung itu, dia melemparkan tepung itu ke dalam kuali, dan kemudian dia berkata, sekarang cedoklah bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka semua orang makan dan tidak ada yang kelenger, tidak ada yang mati. Saudara yang kekasih, inilah yang Tuhan mau lakukan. Melalui siapa? Melalui Anda, melalui saya. Kita harus mendatangkan kesembuhan. Mari katakan bersama saya. Mulai malam ini, dalam nama Yesus, saya akan diberi kuasa mendatangkan kesehatan dan kesembuhan dalam bentuk apapun bagi jemaat Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Pelajari lebih lanjut saudara ya, 2 kisah ini untuk saudara bisa khotbahkan pada jemaat bahwa kita harus menjadi duta yang mendatangkan kesembuhan, keselamatan. Demikianlah para kekasih, saya akhiri sampai di sini, dan apa yang saya siapkan masih ada 6 slide ya. Ini slide yang kelima dari 11 slide. Jadi kelihatannya kita harus masih ada 1 kali lagi pada waktu yang akan datang, Bapak Host dan Ibu Ketua Sinode, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami melihat bahwa rencana-Mu itu tinggi sekali kepada kami. Seringkali kami merasa tidak mampu Tuhan, seringkali kami merasa dan mengakui, dan kami minderwaardig, kami tidak pede sama sekali. Karena rencana-Mu tinggi sekali menjadikan kami duta besar kerajaan sorga. Yang seringkali tidak bisa kami pikirkan dan kami pecahkan masalah tersebut. Tetapi kami hanya berserah, kami belajar berserah. Dalam pelajaran Bible Study kali ini kami mau menyerahkan hidup kami. Untuk kami mendapatkan kemampuan bisa menjadi duta kerajaan sorga. Bisa menyembuhkan minuman, bisa menyembuhkan makanan. Dan kami percaya kemuliaan-Mu akan Kau berikan kepada kami. Engkau akan menempatkan kami di tempat-tempat tinggi. Makanan kami dan minuman kami Kau sediakan. Kami akan selalu memandang Raja. Dan Raja yang mengutus kami, Raja di atas segala raja. Dan kami juga memandang raja-raja dunia. Yaitu orang-orang yang harus diselamatkan di dalam kemegahan duniawi mereka. Hamba percaya pelajaran ini akan menjadi purna di dalam tiap pribadi kami. Kami akan bisa melaksanakannya. Karena Roh Kudus membantu kami. Sekarang izinkan hamba bersama para kekasih mengurapi dahi kepala kami dengan minyak urapan. Untuk memeterai, menyegel pelajaran ini. Sehingga dimeterai dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kami pelajari, kami dengar, kami mengerti, kami hayati, akan menjadi bagian darah, daging, dan nafas kami. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami dan menyegel, memeterai dengan pengurapan. Izinkan hamba bersama para kekasih. Saudara, mari disiapkan minyak urapan. Bubuhkan pada jari saudara dan mari kita akan berdoa. Angkat dengan tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, hamba percaya Engkau berkenan pada hamba-Mu dan kepada semua para hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang hadir dalam Zoom kelas ini. Engkau melayakkan kami. Kami telah membubuhkan sedikit minyak pada jari tangan kami. Minyak yang biasa ini, jadikan ini menjadi minyak urapan dari sorga kepada kami ketika ini menyentuh dahi kepala kami. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, katakan, dalam nama Yesus, saya mengurapi kepala saya. Allah Roh Kudus mengurapi saya. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dirubah hidup saya, pelayanan saya, masa depan saya, di dalam anugerah Kristus. Tubuh, jiwa, roh saya dilayakkan
untuk menjadi hamba dan duta kerajaan. Saya akan menyembuhkan minuman dan makanan dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau begitu baik kepada kami, dan Engkau memberikan segala sesuatu yang terindah dalam hidup kami. Dan firman-Mu akan menjadi darah daging kami, terukir pada loh hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Jangan ada seorang pun yang lupa akan pelajaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.